hari ini telah menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, penyimpangan tata kelola program makan bergizi gratis. Semua orang ceritain MBG. MBG mau dibaca sebagai apa? Saya di Provinsi Jawa Barat memutuskan minggu depan, itu kita akan MOU dengan BGN. Saya akan bentuk Satgas untuk menangani. Siapa di sini yang seneng banget akhirnya kepala BGN Dadan ini ditetapkan menjadi tersangka dan sudah ditahan, teman-teman. Setelah sekian lamanya keresahan dan ya gitulah terkait kasus-kasus keracunan MBG dan pelaksanaan MBG, termasuk kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Dadan mulai dari pengadaan kaos kaki, motor dan lain sebagainya. Teman-teman, tapi di sini saya akan menampilkan bagaimana pandangan Kang Deddy Mulyadi terkait MBG ini. Bagaimana seharusnya MBG itu dilaksanakan dengan baik, berdasarkan tata kelola dengan baik. Ya. Jadi kita pun harus mengevaluasi ya, dan kita sangat berharap MBG ini berjalan dengan transparan gitu. Tidak ada yang menafikan, semua orang menyadari bahwa program MBG ini program yang sangat baik, teman-teman ya. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah bagaimana MBG ini berjalan. Yang harus menjadi perhatian adalah harus ada evaluasi dan transparansi dalam setiap pelaksanaan MBG. Dan di sini saya akan menampilkan bagaimana Kang Deddy Mulyadi punya ide-ide brilian terkait membaca program MBG ini, teman-teman. Silahkan. Semua orang ceritain MBG. MBG mau dibaca sebagai apa? Mau diributin terus? Mau diceritain terus? Mau menjadi perbincangan tanpa henti? Atau dianggap sebagai sebuah peluang? Saya termasuk orang yang menganggap ini, hari ini adalah peluang. Peluang siapa? Kita ini peluangnya. Apa itu? Ada duit 50 triliun di Jawa Barat. Ada pengurangan memang di Jawa Barat. Hari ini Jawa Barat kehilangan 5,7 triliun. Dari statistik ekonomi, kabupaten kotanya mengalami penurunan pembiayaan 5,7 triliun. Tapi ada 50 triliun. Ayo, mau dibaca sebagai apa? Mau peluang mau apa? Saya baca ini peluang. Gak apa-apa deh. Saya puasa, infrastruktur kami bangun, sekolah kami bangun. Gak apa-apa. Perjalanan dinas kami potong, snack kami potong, baju potong, semua potong. Gak apa-apa. Listrik dimatiin sebagian, wifi dimatiin sebagian, air diirit, kami ngirit gak apa-apa. Tapi infrastruktur tetap akan kami bangun, sekolah akan kami wujudkan, irigasi akan kami bangun, PJU akan kami bangun di mana-mana. Saya ingin dalam 5 tahun Jawa Barat sudah terwujud seluruh mimpinya. Tapi saya akan baca peluang yang 50 triliun itu. Bagaimana? Hei, ada pisang yang disajikan tiap hari. Hitung itu, kalau 1.500 siswa per hari berarti 1.500 pisang. Kenapa Anda tidak baca? Kepala UPTD-nya kenapa tidak bergerak? Hitung berapa halaman sekolah. Luasnya. Tanamin pisang serempak. Daripada tanah-tanah Pemda hari ini kosong di mana-mana, tanamin pisang. Dikontrak kerjakan. SMA ini pisangnya di sini, SMA ini pisangnya di sini, SMK ini pisangnya di sini. Ini yang paling mudah memeliharanya. Itu ekosistem ekonomi. Sekolah bagaimana? Sekolah bisa menjadi konsumen dan bisa menjadi produsen. Anak-anak makan telur. Bagaimana caranya kalau telur yang disajikan oleh MBG itu, telur itu diproduksi oleh anak-anak sekolah? Bagaimana kalau setiap anak sekolah diwajibkan di rumahnya pelihara ayam? Anda mau menganggap apa? Mau menganggap peluang? Mau menganggap tantangan? Pelihara ayam diwajibkan. Sudah, pelihara ayam. Kalau pelihara ayam, maka ada siklus. Sisa MBG yang tidak dimakan itu dikarungin, bawa ke rumah, kasih makan ayam. Apa tidak berputar? 50 triliun jangan dibuang. Ini peluang menurut saya. Nah, bagaimana? Anak sekolah, itu nanti datang ke sekolah. Mudah ke depan, saya ingin ke depan, keinginan saya, dapurnya itu di sekolah saja. Ini keinginan saya. Ya sudah, yang sekolahnya siswanya 1.000, ya dapurnya di situ, minimal dekat di situ. Ya kalau seperti itu pengelolanya kan bisa, oh ibu-ibunya yang tiap hari, hai, udah masak weh. Daripada hai. Nah kemudian di situ disuruh ngelola. Kalau di situ suruh ngelola, maka nanti beli telurnya dari mana? Dari komponen yang 10.000 tidak boleh terkurangi itu. Ya itu, siswa lumayan, saya mah cuma bawa seminggu teh setengah kiloan, jual, beli, siklus ekonomi. Bayangin, makanannya dimakan oleh kita,
Produk untuk makanan itu diproduk oleh kita. Di depan sekolah udah nggak usah tinggi-tinggi pelajaran biologi luhur teuing aing teu ngarti. Nges, keberhasilan biologi cuma satu aja, melak tomat sukses berarti biologinya sukses. Sudah, apain sih teori banyak amat? Digantung-gantung di sekolah. Nanam cabai sukses berarti biologinya 9. Udah. Buat apa biologi 9 si cabai meuli? Di sekolah, nanam terong, sayur, kacang panjang, semua sekolah penuh. Pulang sekolah, ngis eta we, lesna eta we. Ayo gerakin. Bayangin, Pak, sekolah jadi hijau, sayurannya diproduksi, dibelinya oleh dapur MBG, dimakannya oleh kita. Ingat, duit itu tidak lari jadi siklus ekosistem ekonomi. Kemudian, kalau setahun 50 triliun, tahun depan berarti 4 tahun ada 200 triliun uang berputar di Jawa Barat. Siklusnya muter, tidak pergi keluar. Saya yakin ini negara makmur. Asal kita mau baca ini peluang. Gak mungkin ada korupsi di makan begitu. Karena kita sudah bikin perjualkom. Ya, perjualkom harus ditandatangani oleh kedua, oleh mitra dan oleh badan gizi. Kemudian kita tetapkan bahan baku EPKOS, operasional EPKOS, insentif yang boleh digunakan. Setelah itu, ketika membelanjakan bahan baku, itu harus ada referensi harga pasar. Jadi ada beberapa SPG yang coba mitranya membuat markup, itu dalam waktu sebentar aja langsung kita ketahui dan sudah langsung diaudit oleh BPKP dan harus mengembalikan uangnya. Jadi untuk kasus-kasus penyalahgunaan anggaran kecil sekali kemungkinan terjadi pada program makan bergizi gratis, apalagi uang itu tidak disimpan di rekening badan gizi. Tiap hari saya dapat laporan pejabat-pejabat yang nyeleweng. Saya sedih. Orang yang saya angkat, orang yang saya bina, orang yang saya kasih kehormatan, diberi jabatan yang penting, begitu dia menjabat, nyeleweng, nyuri uang rakyat. Bagaimana? Apa yang harus saya buat? Kepala BPKP ya, Badan Pemeriksaan Keuangan Pemerintah, datang ke saya agak gemeter. Heran saya, kenapa stres dia dulu? Pak, karena yang dia laporkan diketahuilah bahwa itu beberapa orang tuh dekat sama saya gitu. Jadi dia minta petunjuk, apa boleh diteruskan nggak pemeriksaan? Karena dia tahu ini dekat sama presiden. Dia lihat saya hati-hati, masalahnya apa? Gimana Pak petunjuk? Teruskan pemeriksaan. Tidak ada, nggak ada. Mau orang Prabowo, bukan orang Prabowo, dekat sama saya, yang nggak ada urusan. Kalau ada indikasi, terus periksa. Alhamdulillah, lillahi ta'ala, demi Allah saya tidak pernah menjual titik. Kadang-kadang mungkin, begini, saya bilang sini, tolong bawa Al-Quran 30 simpen di atas kepala saya berani bersumpah. Nah, ibaratnya kalau seperti beberapa lama mengucapkan sumpah demi Allah, dia langsung ketangkep sama Delbu. Aduh Pak, gimana Pak? Sumpah demi Allahnya gimana Pak? Saya di Provinsi Jawa Barat memutuskan minggu depan, itu kita akan MOU dengan BGN. Saya akan bentuk Satgas untuk menangani MBG di Jawa Barat. Saya akan bikin ruang pelaporan di kanal YouTube saya, di seluruh media sosial saya, boleh diposting dan disampaikan. Setiap hari guru tidak boleh mencicipi. Yang harus mencicipi adalah tenaga teknis yang memeriksa makanan sebelum makanan itu masuk ke sekolah. Jangan guru. Kemudian yang berikutnya adalah orang tua, siswa dan guru boleh memposting makanan yang diterima. Kalau nilainya kurang, maka saya bilang ada 3 hal yang akan saya lakukan sebagai gubernur untuk mengawal program ini. Pertama adalah sanksi administratif. Kedua, penutupan dapurnya. Yang ketiga adalah sanksi pidana. Kenapa? Kalau dari 10.000 dikurangi tinggal 7.000 atau 6.000, maka uang negara ini hilang dalam satu porsi makan. Hari ini telah menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, penyimpangan tata kelola
program makan bergizi gratis atau MBG pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2026. Pemerintah telah melaksanakan program makan bergizi gratis atau disingkat MBG dengan tujuan pemenuhan angka kecukupan gizi atau AGG anak sekolah dengan total anggaran tahun 2025 sebesar 85,27 triliun dan tahun 2026 sebesar 268 triliun yang bersumber dari APBN. Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun pada faktanya, yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG. Namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka. Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah ya, setiap hari. Dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi diantaranya dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP. Bahwa selain menggunakan yayasan yang terafiliasi tersebut, saudara DH bersama-sama dengan saudara SS dan saudara LP dalam melakukan proses pengadaan baik barang dan jasa di BGN secara melawan hukum, melakukan intervensi kepada BPK, sehingga dalam penyusunan KAK pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan, sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Di antaranya, 1. Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Bahwa terhadap perkara tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara. Dadan. Baru semalam dicopot, sekarang udah dijemput ke Jagung lagi aja. Makanya, kalau jadi pejabat publik tuh yang amanah. Bang, itu si Dadan MBG ditangkap karena apa? Aura korupsinya berasa banget, menarik nih. Si Dadan, emangnya teman sekolah kamu ini? Kita baca, modus korupsi MBG Dadan CS, pakai yayasan sendiri, terima miliaran rupiah per hari. Intinya si Dadan alias kepala bagian ini ketangkep korupsi. Kepala Badan Gizi Nasional yang ngurus program MBG di seluruh Indonesia ternyata korupsi. Sehari dia bisa dapetin duit miliaran rupiah. Indis ekonomi bro, dia dan gengnya dapat duit miliaran per hari. Dia aja menjabat udah 1 tahun 9 bulan. Kamu kaliin aja tuh totalnya berapa. Pantesan dia ngotot banget. Hari libur MBG juga tetap jalan kan. Dia korupsi motor MBG, kaos kaki MBG. Pokoknya kalau kamu udah feeling kayaknya korupsi nih orang, ternyata bener. Ini adalah hasil penyelidikan dari Kejagung atau Kejaksaan Agung. Untuk sekarang dia ditahan di Rutan Salemba selama 20 hari. Nunggu waktu sidang dan keputusan hakim nanti. Semua bisa kamu baca di artikel-artikel ini. Belum kelar itu, ada lagi berita ini. Creepy abis. Cara Dadan elus siswa saat makan MBG jadi obrolan medsos. Mulai muncul dan viral nih video-video kayak gini. Dia elus-elus terus megangin kuping bocah yang lagi makan. Maksudnya apa nih kocak? Netizen komen, kayaknya nggak nyaman banget adiknya digituin. Sampai kupingnya juga dielus. Orang tuanya harus lihat ini please, harus marah sih. Kita lihat aja, nanti dia dihukum berapa lama. Karena masa iya koruptor hukumannya ringan? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Kepala BGN Dadan menyangkal bahwa dirinya melakukan korupsi. Dia tidak mengaku, tidak ada korupsi yang dia lakukan katanya teman-teman. Ini bagaimana mungkin ya teman-teman? Dengan
berdasarkan yang kita lihat, ada banyak keracunan, ada banyak kasus siswa-siswa yang akhirnya dibawa ke rumah sakit, teman-teman. Dan kebijakan pengadaan kaos kaki, motor yang menghamburkan uang triliunan itu, kalau tidak ada tindak pidana korupsi. Dan hari ini terbukti kan, ya dia sudah ditetapkan menjadi tersangka, teman-teman. Dan ini sebuah langkah pemerintah untuk kemudian memperbaiki bagaimana MBG ini bisa berjalan dengan baik gitu. Ya, karena selama ini kritik yang paling kencang dan yang paling besar adalah soal MBG, teman-teman. Tapi ya semua orang juga nggak ada yang menafikan bahwa MBG ini baik. Tapi yang kita kritikkan adalah bagaimana pelaksanaan dan perencanaannya gitu.